Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Tahu nggak teman-teman semuanya? Informasi terbaru katanya, pinjol-pinjol menjelang akhir tahun sudah kompak nih, sudah menstandby-kan beberapa ribu debt collector lapangan yang siap untuk mereka kerahkan ke lapangan untuk menjemput tagihan langsung ke rumah Anda. Dan habis itu di beberapa pinjol juga menjalin kerjasama dengan mitra-mitra dari pihak ketiga mereka untuk menemui Anda di pelosok-pelosok daerah yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya dulu teman-teman semuanya. Ini pertanyaan saya sebelum saya bahas ke sana ya. Kira-kira takut nggak teman-teman semuanya mendengar hal seperti ini gitu loh. Coba isi di dalam kolom komentar siapa yang per hari ini sudah mendapatkan informasi itu mengenai katanya menjelang akhir tahun ini akan ada gebrakan khusus kekompakan dari para pinjol yang menurunkan debt collector lapangan. Isi di dalam kolom komentar. Dan sebelum saya lanjutkan juga teman-teman semuanya yang baru ketemu dengan channel Solusi Hutang yang belum sempat mensupport, mendukung dan segala macam, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan dulu. Oke, terima kasih banyak ya teman-temanku yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Penurunan debt collector lapangan menjelang akhir tahun dan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia jasa penagih hutang yang mana ini akan dikerahkan ke semua pelosok yang ada di Indonesia. Takut teman-temanku? Pasti dong, siapa pula yang tidak takut dengan hal ini? Toh secara kita sama-sama tahu teman-teman, orang yang galbay, orang yang tidak mampu bayar, orang yang tidak sanggup bayar pinjol, masalahnya cuma satu. Masalahnya tidak pengen dikunjungi oleh debt collector. Sekarang mereka menemukan satu isu seperti ini, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas? Toh saya setiap hari teman-teman semuanya, pertanyaan orang tidak keluar dari ada DC atau tidak, datang ke rumah atau tidak, mengunjungi atau tidak. Ini adalah problem utama dari orang yang telat bayar, tidak mampu bayar. Benar atau tidak? Teman-temanku, ayo siapa yang mau jujur di sini takut dikunjungi DC lapangan? Isi di dalam kolom komentar. Oke. Kalau soal hal-hal seperti ini teman-teman, ini bukan perkara yang baru. Penurunan ratusan debt collector lapangan, penurunan ribuan debt collector lapangan, penurunan secara kompak, secara serentak, pinjol jalin kerjasama. Isu ini bukan kali ini aja. Tapi ini sudah sangat sering. Kenapa hal ini selalu dibesar-besarkan? Karena masalah kalian sama. Masalah Anda itu sama semuanya. Anda itu sama-sama ketakutan ketika ada kunjungan dari yang namanya debt collector. Ini masalah. Ya, makanya masalah itu selalu dihadapkan paling depan. Pasti akan bertanya di masing-masing orang, pasti akan bertanya, "Bang, saya pinjam EasyCash benar nggak sih dia akan datang? Bang, saya pinjam kredit pintar dia akan mengunjungi nggak sih daerah sini?" Pasti asumsi itu akan masuk terus. Ya, yang mau saya tekankan di sini teman-teman semuanya, tidak usah terlalu Anda pikirkan soal ada atau tidak DC lapangan. Yang paling terpenting hari ini, mampu atau tidak. Tidak mampu. Ada atau tidak ada DC ini, kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu, ya tetap tidak mampu. Nggak akan mungkin Anda bisa menyatakan, oh saya mampu, oh saya sanggup. Nggak akan mungkin gitu loh. Ya. Jadi apa untungnya kita memikirkan ada DC tetap duit kita nggak ada nggak ada DC tetap juga duit kita nggak ada. Kenapa ini menjadi problem yang besar? Mau dia serentak menurunkan DC lapangan, mau DC lapangannya datang ke rumah, mau mengunjungi, kita nggak peduli dalam hal itu. Yang paling terpenting hari ini adalah masih bisa makan minum nggak sih? Pagi masih bisa menyuap nasi nggak? Sore masih ada nasi yang mau dimasak nggak sih? Masih ada beras nggak sih? Ini yang paling terpenting loh. Coba analisa teman-teman. Sejak Anda masuk ke ranah pinjaman online, orang sekitarmu teraniaya. Kebutuhan anak tidak tercukupi. Kalau sang istri kebutuhan suami sudah tidak terpenuhi, suami juga seperti itu. Anda setiap hari hanya sibuk memikirkan sesuatu yang tidak jelas. Ini kesibukan Anda semuanya teman-teman. Ya, maka dari itu saya sampaikan buat Anda semuanya, tolong melalui video ini saya sampaikan teman-teman semuanya ya, jangan ada lagi yang ketakutan,
Ya, yang kecemasan, kalau Anda mendapatkan berita, informasi, atau kata-kata dari debt collector, kami telah diturunkan. Ya, sebanyak 10 orang debt collector sudah siap mendatangimu, dikirim surat tugas. Omong kosong gitu loh. Ya, ini bukan perkara baru kok. Udah sering hal-hal seperti ini. Mungkin teman-teman baru mendapatkan, tapi kasus ini adalah kasus yang sama. Masalah yang sama yang dipakai selalu, cara penagihan ini dipakai selalu oleh debt collector karena mereka selalu berhasil ketika memakai cara ini dalam melakukan penagihan. Ya, itu yang terjadi. Makanya saya sampaikan buat teman-temanku semua. Saya nggak akan review lagi nih. Bang, EasyCash gimana, Kredit Pintar gimana, Samir, Adapundi, dan lain sebagainya. Nggak penting nama aplikasinya. Ya, masalahnya sama, duit nggak ada gitu loh. Ngapain kita review, Bang? Harus bahas pinjam, Bang. Bang, harus bahas laku-laku, Bang. Harus bahas kredipo, Bang. Ngapain sama? Poinnya sama, duit nggak ada. Ya kan? Tanyalah kalian yang nonton saya, masalah kalian sama ini. Duit nggak ada, tidak mampu bayar. Yang kalian takutkan juga sama, Desi datang ke rumah. Ini keliru. Harusnya yang Anda pikirkan bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Itu yang harusnya kamu pikirkan. Ini yang harus kamu analisa. Bagaimana ini? Ini kalau saya biarkan begini terus setiap hari, ini akan kehancuran yang sangat besar. Saya nggak bisa membiarkan hal ini secara terus-menerus. Saya harus melangkah maju buat ke depan. Saya sudah ceroboh karena meminjam pinjol. Saya nggak mau hancurkan lagi hidup saya hanya semata ketakutan gara-gara debt collector. Ya, ingat teman-teman, FC Lapangan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Anda boleh cek di semua media online yang menulis tentang berita. Tidak ada kasus gara-gara dikunjungi FC Lapangan pinjol. Yang ada kasus paling banyak adalah diduga karena teroran pinjaman online. Teroran itu sudah pasti masalahnya ada di handphone, WhatsApp dan email, bukan soal didatangi. Ya, kalau Anda bilang, Bang, nanti dia mempermalukan, nanti dia begini, itu hanya asumsimu. Fakta tidak menjelaskan seperti itu. Ya, makanya ketika berkomunikasi dengan debt collector lapangan, jangan pernah menunjukkan suatu kelemahan. Lawan rasa takutmu, tolong sedikit gentleman, tolong tetap tenang, jangan ada yang kecemasan. Ya, ketika berhadapan langsung, apalagi yang mau minta, Bang, syarat wajibnya adalah ID card, surat kuasa, sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau mereka tidak mampu menunjukkan, usir dia dari rumahmu karena hutang-hutang ini ranahnya privasi. Cukup teman-temanku semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya bikin ini, teman-teman bisa terbuka lagi pemikirannya. Tidak ada yang perlu Anda takutkan soal FC Lapangan yang mau diturunkan ribuan jumlahnya. Ya, yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana Anda masih bisa bertahan hidup, memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, tapi sebelum beranjak teman-teman semuanya, silahkan dilanjutkan menonton video ini. Apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Saya ingin menghilang dari pinjol, saya ingin menghapus data dari pinjol, saya ingin kabur dari pinjol, saya tidak pengen lagi ditagih, saya tidak pengen lagi diteror-teror dan segala macam. Saya pengen menghentikan semua sebar data, saya tidak pengen lagi ada kata-kata yang mengancam dan segala macam gitu loh. Anda harus melakukan satu hal saja, asalkan Anda mau praktekkan dan kompak semuanya. Saya jamin 100% hapus data, menghilang dari pinjol itu tidak terlalu penting gitu loh. Berjanji teman-teman semuanya mau mempraktekkan? Isi dulu di dalam kolom komentar. Setelah Anda mendengar, Anda akan praktek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana teman-teman kabarnya per hari ini? Sehat ya, saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang satupun, walaupun Anda masih digoncang dengan hal-hal yang sama. Oke, ini sangat menarik teman-teman semuanya. Tadi saya mendapatkan DM dari teman-teman kita juga yang mend-DM saya di Instagram, dan itu cukup banyak ya ternyata ya teman-teman, masih tertarik dengan jasa hapus data, jasa menghilang dari pinjol gitu loh. Ini harus berapa kali sih teman-teman semuanya saya membahas hal-hal yang seperti ini gitu loh. Bahkan teman-teman semuanya itu sudah ada yang membayar 200.000, ada yang membayar 300.000 per aplikasi ya. Ini ingat buat teman-teman semuanya, saya mau terangkan hal ini buat Anda.
Anda yang benar-benar ingin menghapus data, benar-benar yang ingin menghilang, benar-benar ingin kabur dari pinjol, Anda simain ini baik-baik, dan ini saya sajikan gratis buat Anda semuanya. Nggak usah bayar-bayar yang begana-begana begini dan segala macam. Yang penting Anda simain video ini sampai habis ya. Saya nggak mau Anda menjadi korban lagi, saya nggak mau Anda ditipuin lagi, saya nggak mau Anda menjadi beban berat lagi nantinya buat kedepannya. Sudah tahu keadaan seperti ini, malah kita menghambur-hamburkan uang yang nggak penting. Terutama Anda yang masih gencar-gencar ditagih oleh kredit pintar, Anda ditagih oleh Pinplus, ditagih oleh Samir, ditagih oleh pinjam duit, Uatas, dan lain sebagainya. Video ini sangat cocok buat Anda. Jangan Anda skip, tolong disimain sampai habis. Yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan. Buat Anda yang baru telat bayar, saya yakin banget dan saya paham banget, Anda pasti panik dong. Stres nggak tuh? Setiap hari digoncang dengan kata-kata yang seperti ini. Setiap hari Anda ditakuti mereka akan datang ke rumah. Setiap hari Anda dicemaskan dengan data mau disebar. Setiap hari Anda diancam dengan kata-kata kasar. Setiap hari juga Anda mendapatkan kata-kata bahwa mereka akan mengirimkan orderan fiktif dan lain sebagainya. Kalau tidak saya sebutkan, isi di dalam kolom komentar. Apa yang terjadi ketika hal itu melanda pemikiran Anda? Otomatis panik, stres banget, pikiran gak karuan, apapun akan dilakukan asalkan ini jangan terjadi. Pasti itu dong teman-teman, pasti berlomba-lomba mencari tahu ini benar atau tidak bang. Ya, soal DC datang ke rumah, soal penyebaran data dan lain sebagainya. Oke. Teman-teman, saya paham banget kepanikan Anda. Saya berada di sini, saya bukan orang baru ya. Rasa saya 7 tahun waktu yang saya lewatkan untuk mengedukasi itu bukan perkara waktu yang singkat. Ini waktu yang sangat panjang. Dan juga melalui sesingkat pengalaman yang pernah saya lalui ketika saya mengalami persis seperti yang Anda alami hari ini. Apa itu persis seperti yang Anda alami hari ini? Saya pernah berada di posisi Anda dengan tingkat ketakutan yang seperti ini. Bahkan saya selalu berpikir, seandainya ada satu orang yang bisa membantu saya untuk menghapus atau menghilangkan data saya yang ada di pinjol. Itu selalu bayangan saya. Ya, itu sekitaran 2017 dan 2018 gitu. Selalu dengan pemikiran yang sama. Dalam pemikiran saya adalah kalau DC datang ke rumah, saya pasti malu. Orang tua tahu, pasti saya diusir dari rumah. Saudara tahu, pasti saya dimarahin. Apalagi teman-teman juga kalau yang perempuan punya suami, pasti kalau suami tahu, saya akan diusir dan diceraikan. Begitu juga dengan suami, kalau istri tahu, pasti ini akan terjadi pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga. Ini pemikiran kita. Saya berulang kali menyampaikan teman-teman, jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk. Ketika kamu menghadapi satu masalah, apalagi itu ranahnya pinjaman online, kamu akan selalu bermain dengan drama-drama yang tidak jelas. Drama yang tidak jelas adalah terkadang kamu selalu memikirkan hal-hal yang buruk untuk dirimu. Apalagi kamu setiap hari masih aktif berkomunikasi, menampung telepon, WhatsApp, email dari debt collector. Ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa Anda hindari. Kepanikan akan terjadi pada diri Anda. Ya, itu saya jamin itu. Sehingga teman-teman selalu berupaya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita selalu berharap ada pahlawan yang mengulurkan tangannya untuk membantu kita dalam situasi seperti ini. Dan itu banyak banget teman-teman. Waktu di zaman saya dulu, itu tawaran-tawaran hapus data ini juga banyak. Ya, banyak juga gitu loh. Dan saya sempat berpikir untuk menggunakan hal itu. Sampai pada akhirnya saya mikir lagi. Sebelum saya menggunakan itu, ya, saya mikir lagi teman-teman. Saya pikirkan kayak gini. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, ngapain dia bantu saya? Ya, oh dibilangin, mereka kan orang baik, dia membantu kita dalam kesusahan. Oke. Kita ini dalam kesusahan segi ekonomi, iya benar gitu loh. Tapi ini adalah kecerobohan kita juga. Ya, kalau memang ada orang yang bisa menghapus data, saya rasa dia tidak segoblok ini. Saya rasa dia tidak sebodoh itu. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Apa salahnya dia yang meminjam, dia pakai data dia pakai KTP dia, berapapun yang cair, nanti dia hapus lagi. Kalau setiap hari dia mampu mencairkan 5-10 aplikasi pinjol, dengan rata-rata satu pinjol aja 2 juta, ya,
dia bisa mendapatkan 20 juta dalam 1 hari. Saya bayangkan seandainya dia bekerja selama 2 tahun, 1 tahun full atau 1 bulan full, 1 hari 20 juta, dia dapat berapa gitu loh. Ya, mana mungkin dia menawarkan sama saya dengan biaya 200.000 atau 300.000. Itu pemikiran saya waktu itu. Sehingga itu membatalkan niat saya untuk saya tidak percaya dengan mereka. Oh, pasti ini hanya memanfaatkan. Pasti ini hanya akal-akalan. Seperti itu yang saya pikirkan gitu loh. Coba teman-teman analisa. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data, menghilangkan data Anda yang ada di pinjol, apa salahnya dia pakai KTP dia sendiri atau data dia sendiri? Kalau data dia cacat kan bisa pakai data teman dia. Yang pada akhirnya nanti kan begitu dana cair kan akan dihapus juga. Ya, itu secara pemikiran kita yang bodoh. Berarti menandakan barang ini tidak ada. Penawaran-penawaran hapus data itu hanya dongeng, teman-teman semuanya. Ya, ini dilancarkan karena mereka tahu, mereka paham Anda berada di tingkat yang sangat panik. Ya, Anda pernah nggak dengar saya bikin video seperti ini? Saya mengibaratkan orang yang telat bayar pinjol atau orang yang galbay di pinjol ini sama dengan ibarat orang yang sedang sakit. Orang kalau sedang sakit, apapun obat yang ditawarkan, dia pasti telan. Dia nggak akan pikirkan dosisnya seperti apa, apakah ini racun, apakah ini benar obat untuk saya. Dia nggak akan pikirkan. Ya, bagaimana kalau obat itu yang Anda telan itu adalah racun? Ya, ini yang harus Anda pikirkan gitu loh teman-teman semuanya. Walaupun Anda bilangin saya berobatnya itu kan sama spesialisnya dan segala macam. Oke, spesialisnya apa, di bidang apa gitu loh. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya berharap jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang seperti ini. Saya paham kepanikan Anda seperti apa, saya paham, saya pernah berada di posisi Anda. Tapi bukan seperti ini caranya. Ya, menghapus data itu nggak ada. Menghilang dari pinjol itu omong kosong. Ya, apalagi teman-temanku gitu loh. Oh, data Anda tidak akan disebar dan segala macam. Iya, tergantung. Tidak ada yang menyampaikan data Anda akan disebar ketika Anda telat bayar, nggak ada. Ya, walaupun Anda meminjam di satu aplikasi yang sama, porsinya akan berbeda. Siapa yang memikirkan data ini disebar secara terus-menerus? Pemikiran Anda. Apakah pemikiran ini akan muncul seketika dengan sendirinya? Jelas tidak. Pemikiran itu muncul, kenapa kita selalu memikirkan hal-hal yang menakutkan? Karena disumbang oleh komunikasi yang sangat lancar dengan aplikasi tadi. Ya, sangat lancar seperti apa? Di via telepon Anda berkomunikasi dengan lancar. Via WhatsApp Anda berkomunikasi dengan lancar. Via email Anda berkomunikasi dengan lancar. Kalau komunikasi Anda sebatas debt collector bertanya kenapa Anda tidak melakukan pembayaran sih oke aja. Tapi ini komunikasi sudah tidak sehat. Komunikasi sudah dilancarkan dengan nada ancaman, dengan nada intimidasi. Sementara Anda terjebak dalam ketidakpastian ekonomi hari ini. Sehingga kebaperan itu menyelimuti seluruh tubuh dan pemikiran Anda. Inilah yang terjadi. Dampak yang sangat signifikan adalah akan terjadi kepanikan yang terus-menerus sehingga Anda tidak akan bisa mengkontrol pemikiran. Nah, apa yang harus dilakukan Bang? Kami ini benar-benar Bang sudah kalut banget, sudah capek banget. Pasti teman-teman berpikir hal seperti itu kan? Apa yang bisa saya lakukan gitu loh? Saya ingin menghilang dari pinjol, saya ingin menghapus data dari pinjol, saya ingin kabur dari pinjol, saya tidak pengen lagi ditagih, saya tidak pengen lagi diteror-teror dan segala macam. Saya pengen menghentikan semua sebar data, saya tidak pengen lagi ada kata-kata yang mengancam dan segala macam gitu loh. Anda harus melakukan satu hal saja asalkan Anda mau praktekkan dan kompak semuanya. Saya jamin 100% hapus data, menghilang dari pinjol itu tidak terlalu penting gitu loh. Berjanji teman-teman semuanya mau mempraktekkan, isi dulu di dalam kolom komentar. Setelah Anda mendengar, Anda akan praktek. Apa itu yang harus dipraktekkan? Yang pertama adalah jangan pernah berkomunikasi dengan debt collector atau pinjol. Kenapa seperti itu? 99,9% kepanikan yang terjadi tidak lepas dari komunikasi yang Anda jalin.
gara-gara telepon, gara-gara WhatsApp, gara-gara email ya. Saya sebenarnya takut membahas hal ini teman-teman. Kenapa? Karena orang yang kontra atau debt collector pasti tidak suka kalau saya mengulang hal ini secara terus-menerus. Pasti dia bilangin ini itu terus yang diulang dan segala macam. Karena dia tidak pengen Anda menghafal apa yang saya sampaikan. Ya, coba teman-teman praktekkan, ganti kartumu modalnya 20.000. Telepon tidak masuk, pemikiranmu terselamatkan. Hapus WA-mu setelah nomor baru tadi, ganti emailmu. Cukup dengan 3 hal ini saja. Ya, berapa kali saya sampaikan, kalau penyebabnya tidak Anda atasi, Anda hanya mengatasi akibatnya, tetap aja akibat itu akan muncul lagi. Karena penyebabnya ada di telepon, di WhatsApp, dan di email. Ya, kalau yang Anda cari jawabannya benar atau tidak, ya, sementara Anda tidak memutus akses mereka, habis Anda mendapatkan jawaban, besoknya Anda akan bertanya dengan hal yang sama lagi. Ya, pahami itu teman-teman semuanya. Mengatasi teroran seperti itu, supaya kita jangan baperan seperti itu. Menghilang ya seperti itu. Menghapus data, nggak ada. Data itu tersimpan di sini. Ya, tersimpannya. Setelah Anda menerima telepon, setelah Anda membaca WhatsApp, setelah Anda melihat email, ketakutan Anda akan merajalela. Ketakutan Anda akan menyelimuti satu batang tubuh Anda ini. Sehingga pemikiran positif pun akan tertutup. Ya, Anda simpanlah di sini. Makanya kalau Anda perhatikan di ruangan komentar saya ini atau setiap kali saya live, pasti selalu ada pertanyaan yang tersematkan. Bang Medi, saya sudah galbay selama 3 tahun. Saya sudah ganti nomor, saya sudah hapus WA, saya sudah ganti email. Kira-kira ada nggak DC yang mau datang lagi ke rumah? Ya, kalau Anda menemukan pertanyaan seperti itu ketika saya live atau di dalam kolom komentar, sudah jelas ketakutan di sini. Ya, bukan soal di handphone lagi. Nah, sekarang yang mau dihapus yang mana? Kalau hanya sebatas memutus komunikasi ya seperti tadi, modal 20.000 selesai. Tapi menghapus yang di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus paksa pemikiran negatif kita menjadi positif. Kita harus rubah ketakutan tadi menjadi keberanian. Dan kita harus menghentikan untuk tidak perlu percaya dengan pemikiran buruk kita. Anda bebas loh teman-teman semuanya. Anda bisa berpikir 2 hal dalam waktu bersamaan. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Kenapa Anda hanya memikirkan yang buruk sehingga Anda lupa memikirkan hal yang baik? Anda bilangin kita akan di penjara misalnya gitu, atau aset kita akan diambil, mereka akan datang ke rumah, kita akan dipermalukan dan segala macam. Ini pemikiran yang pertama. Kenapa Anda tidak bantu dengan pemikiran yang kedua? Bagaimana kalau semua ini tidak terjadi? Apakah saya akan seperti ini saja? Itu baru saya angkat jempol. Kalau Anda mampu berpikir 2 sisi seperti itu, pasti Anda tidak akan sehancur ini. Pasti Anda tidak akan ditipu dengan jasa-jasa apapun. Ya, silahkan teman-teman semuanya praktekin. Karena kalau hanya Anda tonton, hasilnya percuma dan ini nihil banget, gak ada gunanya gitu loh. Hanya buang-buang kuota Anda. Tapi kalau Anda praktekkan langsung, mulai dari ganti kartunya sampai merubah cara berpikir Anda soal mindset, ya walaupun mindset ini bukan perkara yang instan ini, pemikiran ini bukan perkara yang cepat untuk dirubah. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh, ya ini pasti bisa. Ya, cara Anda berpikir pasti bisa. Jangan terlalu takut. Ketika Anda membayangkan sesuatu yang menakutkan, bayangkan sesuatu yang membahagiakan juga. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya sampaikan ini masih bisa membantu khususnya orang-orang yang baru-baru mengalami telat bayar atau baru-baru tidak mampu bayar di pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.